Rumi adalah seorang penyair sufi asal Persia. Nama lengkapnya adalah Maulana Jalaluddin Rumi Muhammad bin Hasin al-Hatabi al-Bahri, namun lebih dikenal dengan nama El Jalaluddin Rumi. Beliau masih memiliki garis keturunan dari Abu Bakar. Selain sebagai penyair, beliau juga seorang teolog Maturidi dan dikenal sebagai ulama yang berasal dari Balkh, Afghanistan. Rumi memang lahir di sana pada tanggal 30 September tahun 1207 atau 6 Rabiul Awal tahun 604 Hijriah. Karya Rumi yang paling terkenal adalah kitab Masnawi atau Madhanawi dan berperan besar dalam perkembangan sufisme Islam. Berisi tuntunan untuk mempercayai adanya Allah, juga tentang kehidupan semesta dan cinta kasih. Keindahan bahasa syair Rumi disebut setara dengan karya tekstil, sedangkan kekentalan maknanya sewarna dengan pemikiran Plato dan Aristoteles. Rumi banyak menulis puisi yang bersifat naratif. Keindahan karyanya mampu membius banyak orang di seluruh dunia, bahkan walaupun tak mungkin menyaingi isi dan keindahan Al-Quran. Kitab Masnawi miliknya dipandang sebagai Al-Quran kecil berbahasa Persia. Sampai saat ini, kitab itu masih sangat dibaca dan dijadikan referensi di daerah Persia, tentu karena kedalaman isinya yang mirip Al-Quran. Rumi adalah sosok yang unik. Karyanya tak hanya dikagumi oleh Muslim, mereka yang non-Muslim pun ikut mengagumi kedalaman karyanya. Rumi meninggal pada tahun 1273. Jika ingin berziarah ke makamnya, berkunjunglah ke Konya, Turki, tepatnya di Mevlana Museum, karena di sanalah Rumi meninggal. Itulah sedikit ulasan tentang Jalaluddin Rumi, semoga bermanfaat. Berikut ini adalah kata-kata bijak dari El Jalaluddin Rumi. Jangan bersedih, apapun yang hilang darimu akan dikembalikan lagi dalam wujud lain. Walaupun aku diam setenang ikan, tapi aku juga bisa gelisah seperti ombak di lautan. Mata batin mampu melihat 70 kali lebih besar daripada mata zahir dalam melihat kebenaran. Duka dan kesedihan memberi jalan bagi cahaya agar mampu menyentuh Anda. Kemarin saya merasa pintar, dan karenanya saya mengubah dunia. Hari ini saya merasa bijaksana, dan karenanya saya hanya ingin mengubah diri saya sendiri. Saat saya jatuh cinta, saya merasa malu pada semua. Hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang cinta. Cinta mampu mengubah kekerasan menjadi kelembutan, mengubah seorang yang ragu menjadi teguh berpendirian, mengubah pengecut menjadi pemberani, mengubah derita jadi bahagia. Cinta membawa perubahan bagi siang dan malam. Sejatinya kebenaran berada di dalam hakikat, namun orang bodoh mencarinya di dalam penampakan. Ketika Anda melakukan semua hal berdasar pada jiwa, itu akan terasa seperti sungai yang mengalir dalam diri penuh sukacita. Dunia tak ubahnya seperti cermin yang memantulkan kesempurnaan kasih Tuhan. Dulu aku mengira bahwa cinta dan yang dicinta itu berbeda. Kini aku mengerti bahwa keduanya ternyata sama. Keakraban dan keramahan lahir dari jiwa yang merasakan kegembiraan. Hanya hati yang dipenuhi dengan cinta yang dapat mencapai langit tertinggi. Jangan merasa kesepian, karena seluruh alam semesta sesungguhnya ada di dalam dirimu. Ada suara yang tidak menggunakan kata-kata, cobalah dengarkan. Tidak penting menguasai banyak bahasa, sebab yang membuat berharga adalah penguasaanmu terhadap bahasa hati. Mereka yang tidak mahir membaca sorot matamu, takkan mampu mendengar suara hatimu. Di mana ada masalah, di situ ada solusi. Di mana ada perahu berlayar, di situ ada air mengalir. Setiap makhluk hidup akan merasakan kematian, tetapi hanya sebagian yang mampu merasakan kehidupan. Kita dilahirkan dengan cinta, maka cinta adalah ibu kita. Semua nabi menerima semua penderitaan dan meyakininya, karena air tidak pernah takut pada api. Semua yang dicintai itu indah, tapi tidak semua yang indah itu dicintai. Ingatlah dimanapun kamu berada, dan apapun yang kamu lakukan, teruslah mencinta. Ketika rumah dunia ini gelap, cinta akan menemukan cara untuk membuat jendela.
Aku memilih mencintai dalam diam, karena dalam diam aku tak akan mendapatkan penolakan. Cinta dan kelembutan adalah sifat manusia, sedangkan amarah dan nafsu adalah sifat binatang. Mati tanpa cinta adalah kematian paling buruk dari segala bentuk kematian. Apa yang engkau cari sesungguhnya juga sedang mencarimu. Cinta adalah suatu penyakit yang menolak disembuhkan oleh orang yang dihinggapinya. Tugasmu bukanlah mencari cinta, melainkan mencari dan menemukan segala rintangan dalam dirimu yang telah kau bangun untuk melawan cinta. Biarkan dirimu terhela oleh tarikan dahsyat sesuatu yang sangat kau cintai. Bukan mereka yang berbicara dalam bahasa yang sama, tapi mereka yang berbagi perasaan yang sama akan saling memahami. Cinta tidak dapat dipelajari atau diajarkan. Cinta datang sebagai rahmat.